Salam Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, secara khusus Jemaat Tuhan yang ada di Tamyang Layang dan di sekitarnya. Berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat GKI Tamyang Layang. Nas yang menjadi dasar renungan kita hari ini sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 15 hingga yang ke-26. Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin individualis ini, ada kecenderungan manusia semakin sulit untuk peduli terhadap orang lain, apalagi untuk menaruh hormat. Dan ini tentunya juga berkaitan dengan berbagai situasi yang ada di tengah-tengah hidup kita. Bahkan orang lebih cenderung ingin mementingkan apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri, bahkan mungkin juga ingin merasa dihormati. Tetapi terkadang untuk menghormati dan mempedulikan orang lain juga mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi ingin dihormati, tetapi sulit menghormati dan menghargai orang lain. Nas kita hari ini menunjukkan bagaimana Rasul Paulus, Rasul Tuhan, dan umat Kristen pada mula-mula hidup dalam kepedulian yang begitu luar biasa. Jemaat di Kaisarea mau peduli terhadap Paulus dengan mendampingi dia dan rekan-rekannya ke Yerusalem. Lalu Manason, seorang murid Tuhan, bersedia memberikan tumpangan kepada mereka. Itu diceritakan dalam ayat yang ke-16. Orang-orang percaya di Yerusalem juga suka dan bersedia menyambut pelayan Tuhan yang telah berjeli lelah dan berkorban dalam melayani Tuhan dengan tangan terbuka, dengan penuh sukacita. Dan itu juga yang diceritakan dalam ayat yang ke-17. Sebaliknya Paulus dan rekan-rekan sekerjanya juga mau peduli terhadap para pemimpin agama, para tokoh yang ada di Yerusalem, bahkan meluangkan waktu untuk mengunjungi dan datang ke tempat mereka. Tentunya di samping untuk memberitakan kembali kabar baik, dan tentunya juga ingin memberikan semangat kepada mereka dalam seluruh tugas dan pelayanan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pesan firman Tuhan yang diceritakan untuk kita melewati nas kita hari ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana Paulus dalam pelayanannya, dia rela untuk mengorbankan apa saja, dia rela memberikan apa saja. Bahkan di atas semuanya itu, dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, dia tidak menceritakan bagaimana kemampuan dan kekuatan yang dia miliki dan rekan-rekan sekerja para hamba-hamba Tuhan, para rasul pada saat itu. Tetapi mereka lebih mengetengahkan bagaimana Allah berperan. Lebih menonjolkan bagaimana Allah yang berkuasa melewati seluruh pelayanan mereka. Dan itu memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan sukacita bagi setiap umat. Sebagaimana yang dikatakan juga dalam bacaan kita hari ini, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang diungkapkan ini bahwa Paulus dan para rasul menyadari bahwa mereka adalah alat di tangan Tuhan yang harus dipermuliakan. Melewati semuanya itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, Paulus juga menaruh rasa hormat terhadap para pemimpin dengan menerima masukan, usulan, saran yang disampaikan kepadanya dalam rangka mengembangkan seluruh tugas dan pelayanan mereka. Bahkan Paulus juga rela untuk mengalah dalam berbagai situasi, termasuk ketika sebagaimana yang diceritakan dalam nas ini, dia dituduhkan menolak hukum Taurat. Dia tidak menekankan hukum Taurat. Dia mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi untuk tidak taat kepada hukum Taurat, bahkan kepada orang-orang Yahudi. Dan Rasul Paulus pun mendengar apa yang mereka sampaikan. Bahkan dia pun bersedia sesuai apa yang mereka usulkan untuk bersama orang yang sedang bernasar untuk melakukan upacara pentahiran.
Bahkan dia bersedia menanggung seluruh biaya persembahan untuk upacara pentahiran itu. Itu diungkapkan juga dengan tegas dalam ayat yang ke-26 melewati bacaan kita pada hari ini. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat, Rasul Paulus bersedia menerima berbagai konsekuensi, tuduhan, bahkan dia juga bersedia untuk turut serta dalam tradisi-tradisi yang ada secara khusus menurut tradisi hukum Taurat, pentahiran, bahkan berbagai hal, dan tentunya dalam rangka agar seluruh pelayanan, agar seluruh jemaat itu boleh dibangun dalam iman dan percaya. Nah, melewati apa yang diceritakan dalam nas kita pada hari ini juga ingin mengajak kepada kita belajar melewati keteladanan Rasul Paulus. Yang pertama, dia melakukan seluruh tugas dan pelayanan dalam rangka agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, dia juga bersedia menerima segala risiko, membayar harga terhadap seluruh tugas tanggung jawab pelayan, ditolak, tidak diterima, dituduh yang tidak benar. Tetapi dia bersedia melewati seluruh proses itu, bahkan selalu ada jemaat orang-orang percaya yang mendukung, yang memberi kekuatan, yang memberikan semangat kepada Rasul Paulus dan para rasul pada saat itu. Dan yang ketiga, kita juga boleh menyadari bahwa melewati seluruh tugas tanggung jawab pelayanan kita, melewati apa yang kita lakukan, melewati apa yang kita kerjakan, Tuhan mengingatkan kita untuk belajar peduli, untuk memperhatikan orang lain, untuk memperhatikan jemaat kita, untuk mendoakan jemaat kita, untuk memberi semangat kepada jemaat kita, bahkan juga untuk menghargai para pemimpin gereja, para tokoh-tokoh dalam seluruh pelayanan kita dengan menerima segala masukan, usulan, dan saran dalam rangka kita membangun sebuah persekutuan dan sebuah pelayanan yang semakin maju, yang semakin berkembang. Dan melewati itu juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Rasul Paulus dan orang-orang percaya memberikan keteladanan, bahkan kepada kita selaku hamba-hamba dan pekerja Tuhan sampai hari ini, bahwa melewati seluruh apapun yang kita lakukan, pelayanan kita, tugas tanggung jawab kita, semuanya bertujuan untuk mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Bapak Ibu melewati firman Tuhan untuk kita hari ini, kita terus diingatkan untuk terus belajar peduli, untuk menaruh hormat dalam pelayanan kita, dalam apa yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan, di tengah-tengah jemaat dimanapun kita berada. Dan biarlah melewati firman Tuhan hari ini, kita sungguh-sungguh diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk boleh mengerjakan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan kita untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang menganugerahkan berkat kasih karunia, kesehatan, dan umur yang panjang sampai hari ini. Engkau juga memberikan kemampuan kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Wartakan firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Memberitakan kabar baik, peduli untuk orang-orang lain, saling mendukung dan menghormati dalam seluruh tugas dan pelayanan, sebagaimana keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh para rasul, Rasul Paulus pada masa itu. Dan biarlah melewati firman Tuhan untuk hari ini kami diberikan semangat dan kekuatan baru kembali untuk boleh melanjutkan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada, di jemaat kami, demikian juga khususnya di jemaat kami, Tam yang Layang ini. Kami juga mendoakan kepada seluruh anggota jemaat kami dimanapun berada, seluruh warga gereja dimanapun berada, secara khusus warga jemaat sekalian yang ada di GKE Tam yang Layang. Engkau memberkati setiap keluarga, setiap jemaat, setiap orang, setiap bapak, ibu, anak-anak yang ada di dalamnya. Engkau memberkati setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami sepanjang hari. Dan kiranya kasih karunia, berkat, damai sejahtera dari Allah mengiringi, menyertai seluruh kerja dan karya kami. Kami boleh menerimakan berkat yang cukup. Bahkan kami boleh mengucap syukur atas setiap kasih karunia Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami. Kami juga berdoa untuk seluruh pekerjaan pelayanan gereja, pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu, para pendeta, penginjil, penetua diakon, vikaris beragama, guru sekolah minggu, dan seksi pelayanan kategorial. Engkau memberkati seluruh pekerjaan pelayanan kami, baik pelayanan yang secara langsung dilakukan di rumah gereja, bahkan dilakukan di rumah-rumah, bahkan ibadah virtual yang dilayani sampai hari ini diberkati oleh Tuhan, agar melewati seluruh pelayanan itu semua nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.